Selamat siang, perkenalkan, nama saya Rusdavina Romauli Siregar dari TI 4203 akan mempresentasikan laporan pengembangan peta kendali mutu dari salah satu perusahaan jasa, yaitu Grab. Deskripsi produk atau jasa yang menjadi studi kasus. Grab merupakan perusahaan yang didirikan oleh warga negara Malaysia, yaitu Anthony Tan dan Hoi Ling Tan. Mereka memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi yaitu taksi dan kemudian menjadi finalis dalam kontes Harvard Business School 2011 Business Plan. Kemudian, Grab didirikan pada tahun 2012 yang terus beroperasi hingga sekarang, dan Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang telah berkembang di Indonesia, Kambodia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berikut ini merupakan voice of customer terhadap produk atau jasa Grab yang terisi dari identitas responden dan penyusunan voice of customer. Berikut ini merupakan hasil dari critical to quality dan critical to process tree. Setelah membuat CTP dan CTQ tree, ditentukan CTP dan CTQ yang akan dikendalikan dengan melihat karakteristik yang penting dalam menentukan pemenuhan requirement pelanggan. Pada praktek ini, ditentukan melalui poin 1.3. CTP dan CTQ terpilih pertama diambil yaitu pengantaran tepat waktu dengan mengambil pengukuran dimensi waktu pengantaran. Kemudian, pemilihan kedua dengan melihat pengendalian berupa jumlah defek atau jumlah defektif. Yang terpilih yaitu mendapatkan pengemudi dengan mudah dan cepat. Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan di mana akan mengurangi waktu menunggu konsumen yang diakibatkan oleh pembagian pengemudi oleh aplikasi Grab. Untuk CTP dan CTQ terpilih pertama, pada alur proses jasa di atas, proses pertama yang dilakukan yaitu proses pemesanan makanan dengan fitur GrabFood yang dilakukan oleh konsumen. Setelah itu, akan dilakukan pembelian makanan oleh pengemudi ke restoran yang dituju. Hal terakhir yang terjadi adalah pengantaran makanan dari restoran ke konsumen oleh pengemudi. Dalam hal ini, dilihat waktu yang dibutuhkan dalam proses pemesanan dan pengantaran makanan. Untuk CTP atau CTQ terpilih 2, pada alur proses di atas, konsumen pada saat menggunakan aplikasi Grab sebelumnya akan memikirkan apa yang akan dilakukan, baik akan memesan makanan, kendaraan bermotor, ataupun mobil. Setelah itu, konsumen akan melakukan pemilihan fitur pemesanan dan melakukan proses pemesanan. Selanjutnya, konsumen akan melakukan pemesanan dan menunggu untuk mendapatkan pengemudi pada aplikasi sesuai dengan fitur yang digunakan dan proses pembagian pengemudi oleh aplikasi Grab. Mekanisme pemeriksaan untuk CTP atau CTQ dengan jenis data kontinu. Berikut adalah mekanismenya. Berikut merupakan pemeriksaan CTP atau CTQ dengan jenis data menghitung jumlah defek untuk pilihan kedua. Berikut merupakan aliran aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih pertama. Selanjutnya, data ini merupakan aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih kedua. Selanjutnya, data ini merupakan pengambilan data pemeriksaan untuk CTP atau CTQ terpilih pertama dengan form pemeriksaan CTQ atau CTP pengantaran tepat waktu oleh pengemudi dengan periode pemeriksaan selama 30 kali hingga sampel ke-30. Kemudian, form ini merupakan pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih kedua dengan form pemeriksaan CTQ atau CTP waktu mendapatkan pengemudi dengan mudah dan cepat dengan objek yang diperiksa sebanyak 30 periode pemeriksaan. Pembuatan peta kendali mutu untuk CTP atau CTQ terpilih pertama. Dalam studi kasus, CTP atau CTQ yang terpilih pertama adalah pengantaran tepat waktu oleh pengemudi. Dalam hal ini, dilakukan penentuan sampel sebanyak 30 jenis sampel yang dilakukan. Berikut ini merupakan langkah-langkah perhitungan peta kendali X-bar R-chart untuk CTP atau CTQ terpilih pertama. Langkah pertama, melakukan pendataan sampel dari form pemeriksaan CTP atau CTQ terpilih pertama, pengantaran tepat waktu oleh pengemudi dari tabel pengambilan data pemeriksaan CTP atau CTQ terpilih pertama. Langkah kedua, membuat tabel perhitungan rata-rata data, rata-rata X-bar, rata-rata dari R-bar yaitu R action bar, UCL dan LCL untuk X-chart,
dan UCL dan LCL untuk R-chart menggunakan 30 sampel yang sudah ada. Berikut ini merupakan rumus dari X-aksen dengan N sama dengan ukuran sampel. Berikut ini merupakan perhitungan untuk tabel pemeriksaan data. Berikut ini merupakan perhitungan untuk UCL dan LCL X-chart dan R-chart, UCL, dan LCL. Setelah dilakukan perhitungan, berikut merupakan hasil dari tabel perhitungan data X-aksen R-chart. Langkah ketiga yaitu membuat grafik peta kendali untuk X-chart dan R-chart untuk mengetahui apakah terdapat data yang out of control. Berikut merupakan X-chart. Pada grafik X-chart di atas terlihat bahwa terdapat 3 data yang out of control, yaitu pada data ke-5, ke-9, dan ke-25 yang diakibatkan oleh suatu penyebab khusus pada data tersebut. Karena masih terdapat data yang out of control, maka akan dilakukan perhitungan ulang untuk menghilangkan data-data yang berada pada out of control. Berikut merupakan grafik untuk R-chart. Pada grafik R-chart, di atas terlihat bahwa ada 2 data yang out of control, yaitu pada data ke-5 dan data ke-25, yang diakibatkan oleh suatu penyebab khusus pada data tersebut. Karena masih terdapat data yang out of control, maka akan dilakukan perhitungan ulang untuk menghilangkan data-data yang berada pada out of control. Langkah keempat, revisi data yang out of control pada X-chart dan R-chart yang telah dibuat pada langkah ketiga. Revisi ini dibuat untuk menghilangkan data yang out of control pada data grafik sebelumnya yang disebabkan oleh penyebab khusus tersebut. Proses revisi data akan dilakukan dengan menghapus 3 data pada X-chart dan 2 data pada R-chart yang out of control. Setelah membuang data, dilakukan perhitungan ulang dan data yang tersisa akan dibuat grafik kembali. Proses revisi akan dilakukan hingga semua data berada pada batas kontrol. Berikut ini merupakan data yang belum dilakukan penghapusan yang berada out of control. Pada data di atas, kolom yang diberikan warna merah adalah kolom data yang berada pada out of control, maka akan dilakukan penghapusan data dan pembuatan data baru. Berikut ini merupakan tabel revisi penghitungan X-aksen R-chart. Setelah dilakukan perhitungan ulang, didapatkan X-chart dan R-chart yang sudah berada dalam batas kontrol, sehingga CTP atau CTQ terpilih 1 yaitu pengantaran tepat waktu oleh pengemudi sudah berada dalam batas kontrol. Peta kendali CTP atau CTQ terpilih kedua dalam studi kasus ini mendapat dengan waktu untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah dan cepat. Dalam hal ini dilakukan penentuan sampel sebanyak 30 sampel. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk perhitungan peta kendali P-chart untuk CTP atau CTQ terpilih kedua. Langkah pertama, menentukan data-data pada P-chart dengan melakukan pendataan sampel dari form pemeriksaan CTP atau CTQ. Waktu mendapatkan pengemudi dengan mudah dan cepat. Pada tabel 3.2 pengambilan data pemeriksaan CTP atau CTQ terpilih 2. Langkah kedua, membuat tabel perhitungan proporsi cacat, P-aksen, standar deviasi, UCL dan LCL untuk P-chart menggunakan 30 sampel yang sudah ada. Berikut merupakan nama rumus perhitungan untuk P-chart. Setelah dilakukan perhitungan, berikut merupakan tabel perhitungan data P-chart. Kemudian, langkah ketiga, membuat grafik peta kendali untuk P-chart untuk mengetahui apakah terdapat data yang berada out of control. Berikut merupakan grafik P-chart. Pada grafik P-chart di atas terlihat bahwa terdapat 8 jumlah data yang out of control, sehingga kita harus menganalisis data kembali agar berada dalam batas kontrol. Langkah keempat yaitu melakukan revisi data yang out of control pada P-chart yang telah dibuat pada langkah ketiga. Revisi ini dibuat untuk menghilangkan data yang out of control, sehingga semua data berada pada batas kontrol. Berikut merupakan data yang berada dalam batas out of control yang berwarna merah. Kemudian dilakukan menghilangkan data yang out of control sehingga didapatkan tabel revisi perhitungan P-chart berikut.
Setelah melakukan revisi, berikut merupakan grafik P-chart yang telah diperbarui. Terlihat bahwa semua data sudah berada dalam batas kontrol, maka peta kontrol di atas merupakan hasil atau output dari analisis studi kasus CTP atau CTQ terpilih 2, yaitu waktu mendapatkan pengemudi dengan mudah dan cepat. Sekian laporan pengembangan peta kendali mutu dari saya. Terima kasih.